Halo guys, kenalin gue Indah. Foto anak kecil ini adalah foto gue di usia 5 tahun. Saat itu gue punya cita-cita untuk menjadi seorang guru. Kenapa? Karena menurut gue, guru adalah pekerjaan yang mulia. Gue pengen banget saat besar nanti bisa berbagi ilmu ke orang lain, apalagi ke anak-anak yang kurang mampu. Akan tetapi berjalannya waktu, gue berpikir kalau cita-cita gue gak akan terwujud. Saat itu gue memilih untuk masuk SMK karena gue berharap saat gue lulus nanti, gue bisa langsung dapat pekerjaan dan bisa bahagiain orang tua gue. Tapi nyatanya, ekspektasi tidak seindah realita. Banyak main sikut di dunia pekerjaan. Akhirnya gue memilih untuk mundur dan berpikir kalau gue gak akan jadi apa-apa. Namun, semesta punya rencana lain untuk gue. Yang akhirnya gue bisa duduk di bangku kuliah, udah semester 6, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Tinggal satu langkah lagi cita-cita gue akan segera terwujud. Jadi, pesan gue buat teman-teman, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan dan akan selalu memberi yang terbaik untuk kita. Itu gue punya cita-cita mau jadi dokter. Entah ya pemikiran anak SD waktu itu. Cuman kalau gue tuh dulu ngelihat seorang dokter tuh hebat gitu. Hebat ya, dokter bisa bantuin banyak orang. Terlepas dari mikir kalau dokter tuh gajinya gede gitu. Banget yang berpikiran seperti itu. Cita-cita gue waktu SMP masih sama, mau jadi dokter waktu itu. Cuman waktu itu berubah sih tujuannya. Mau jadi dokter tuh bukan karena jadi dokter tuh enak ya nolong orang, bukan kayak gitu waktu SD. Tapi udah mulai terbuka pikirannya, udah mulai dewasa mungkin pikirannya. Gue pengen banget jadi dokter tuh karena gue ngelihat banyak banget orang-orang yang susah berobat, orang-orang yang nggak mampu berobat tapi penyakitnya udah parah. Waktu masuk pertama kali SMA, gue waktu tahu bakal ada penjurusan IPA IPS, gue masih bertekad buat masuk IPA gitu loh. Gue harus jadi dokter, gue harus masuk IPA. Ternyata waktu itu ngisi kuesioner dan gue ngelihat mata pelajaran yang ada di IPA dibandingkan dengan yang IPS. IPA matematikanya sampai ada 2, terus belajar kimia, fisika. Gue langsung mikir, gue mampu nggak ya gitu kan. Akhirnya kayak apa gue jadi guru aja ya kayak gitu. Toh jadi guru tuh profesi yang bermanfaat banget, berguna banget gitu kan. Terus kebetulan juga orang tua gue sangat mendukung, bahkan orang tua gue menganjurkan gue untuk udah kak jadi guru aja kayak gitu. Terus yaudah sampai sekarang akhirnya masuk kuliah. Awalnya mau ngambil musik ya karena gue sangat menyukai musik. Darah musik tuh mengalir di darah gue gitu. Tapi ternyata nasib berkata lain. Akhirnya gue memutuskan untuk ke bahasa Indonesia yang sampai sekarang gue jalanin. Bersyukur aja sih sampai di titik ini. Udah ngelewatin banyak banget pelajaran, banyak banget perjuangan. Jadi masalah cita-cita bagi gue semakin kesini ya, berasanya sih waktu masuk kuliah sih. Masuk kuliah tuh udah mulai berpikir tentang sebenarnya cita-cita yang pas buat diri kita sendiri tuh apa sih. Gue mulai sadar gue berguna bagi orang banyak, bisa bikin orang lain bahagia, bisa bikin orang lain maju, berkembang mungkin kayak gitu. Cuman dalam berbagai bidang, setiap orang kan beda-beda kayak gitu. Cita-cita saya waktu kecil yaitu menjadi seorang guru, karena guru adalah pekerjaan yang sangat mulia. Tapi ada titik di mana saya pesimis dengan cita-cita itu, karena beberapa faktor yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun saya yakin dengan kata-kata Raden Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang, dan saya percaya setiap kesulitan akan berakhir dan akan berganti dengan kemudahan.
Pada akhirnya, saya bisa mewujudkan cita-cita saya, yaitu menjadi seorang guru di salah satu sekolah swasta di Karawang. Aku adalah anak tunggal dari pasangan Jawa dan Batak. Memang kedua suku yang sangat bertolak belakang. Namun, disinilah aku merasakan perbedaan. Aku sangat mencintai ayahku. Aku adalah seorang anak yang manja. Dan semuanya berubah ketika ayahku pergi untuk selamanya. Aku harus menjadi pribadi mandiri, pribadi yang tak kenal lelah, dan pribadi yang harus bisa menerima keadaan. Cita-citaku sama seperti anak lain. Waktu kecil, aku punya cita-cita untuk menjadi dokter. Tapi setelah dewasa, aku ingin menjadi seperti ayahku, seorang guru. Karena bagiku, seorang guru adalah perbuatan yang mulia, pekerjaan yang mulia. Kini aku kuliah di jurusan ekonomi pembangunan, padahal nyatanya cita-citaku adalah menjadi seorang guru SD. Tapi tidak apa-apa, aku percaya ini bagian dari rencana Tuhan. Aku juga aktif di lingkungan kampus. Aku ikut organisasi, aku ikut UKM. Itu semua karena aku senang bergaul dengan orang lain. Aku percaya ini bagian dari rencana Tuhan untuk menjadikanku manusia yang bisa bersyukur dan menerima keadaan. Gue Anjani Ulan, pada waktu kecil dulu punya cita-cita mau jadi polisi. Kenapa? Karena dulu nganggepnya tuh polisi tuh keren, heroes, nangkap orang jahat gitu, pikir gue saat itu. Nah, beranjak remaja dan dewasa, saat sekolah bertemu dengan seorang guru yang ngajarnya Masya Allah keren, tulus, ikhlas, sabar, dan menganggap semua siswanya itu menjadi seperti anak kandungnya. Dan kita merasa beliau tuh ibu yang amat sangat baik, seperti ibu kita yang di rumah. Alhasil gue punya tekad, gue harus kayak dia, jadi orang yang keren, yang mengamalkan ilmu-ilmu yang udah kita punya, jadi nggak dipakai sendiri. Dan alhamdulillah pada saat ini gue udah jadi mahasiswa semester 6 di pendidikan bahasa Indonesia, dan semoga berjalan lancar sampai akhir. So buat temen-temen, fokuslah pada masa kini untuk masa depan yang lebih indah. Semangat perempuan-perempuan hebat. SD dan TK gue itu sering banget nangis. Gue tuh cengeng banget, sampai yang nganter gue ibu atau ayah gue, sampai gue ajak masuk ke kelas tuh. Terus berjalannya waktu, kelas 4 SD gue tampil di kayak nari-nari RT gitulah, biasa 17-an. Tuh orangnya benar-benar pendiam. Kalau misalnya lagi ngumpul, lagi ngobrol, gue cukup jadi pendengar aja, nggak jadi pembicara. Semakin kesini di kuliah, gue mencoba untuk menyuarakan apa yang gue ingin suarakan. Itu mantan gue udah pacaran 4 tahun, dan itu 4 tahun yang benar-benar bikin gue berubah jadi orang yang kayak gini, orang yang pendiam, jadi orang yang banyak bicara. Definisi perempuan kuat itu sebenarnya enggak dari dia gampang nangis atau enggak sih, dari diri dia sendiri yang bisa nanggepin segala masalah itu dengan enggak lemah gitu. Ibu gue itu perempuan terkuat di dunia. Dia itu perempuan yang tahan banting, walaupun sebenarnya gue tahu kalau dia itu nggak kuat, tapi dia nunjukin kalau dia itu kuat. Kalau ngomongin cita-cita, dulu tuh waktu kecil gue cita-citanya pengen jadi dokter. Soalnya keren aja gitu kalau ngeliat dokter pakai jas putih, terus bawa stetoskop kemana-mana, jalan-jalan di rumah sakit.
keluar masuk ruangan, ngobatin pasien, meriksa pasien gitu. Kayaknya keren gitu kerjaannya. Cuma kalau udah dewasa kayak gini, cita-cita gue jadi berubah sih, jadi bener-bener berubah banget. Gue malah pengen jadi penulis atau jadi editor. Soalnya pokoknya masih ada kaitannya sama novel. Karena gue suka novel dan gue pengen cita-cita apa yang gue lakuin itu berbau hal-hal yang gue suka. Jadi gue pengen jadi editor novel itu. Sebenarnya waktu gue kecil, gue sempat kebingungan saat orang bertanya ke gue kayak gini, apa sih cita-cita kamu? Gue bertekad ingin jadi seorang polisi wanita. Kemudian gue memberanikan diri menjawab pertanyaan orang-orang tentang apa yang gue cita-citakan. Gue harus mengikuti proses uji menjadi seorang polisi, di mana gue harus memangkas rambut gue terlebih dahulu agar gue bisa mengikuti uji menjadi seorang polisi. Bagaimana saat gue sudah memangkas rambut gue, ternyata gue gak lolos. Bagaimana saat gue udah memangkas rambut gue, ternyata rambut gue gak cocok sama badan gue. Kemudian gue berpikir dan memutuskan bahwa gue gak pengen apa yang gue cita-citakan menjadi apa yang gue takutkan, apa yang menjadi beban pikiran gue. Seiring berjalannya waktu, semesta menuntun gue untuk menggapai cita-cita yang lain. Semesta mempertemukan gue dengan saudara yang bekerja di dunia jurnalistik. Ternyata gue tertarik ke sana. Dan saat ini gue bercita-cita menjadi jurnalis. Semoga saja kali ini jurnalis menjadi bidang yang benar-benar gue geluti. Gue berpesan buat kalian yang masih kebingungan dengan apa yang kalian cita-citakan atau apa yang kalian cita-citakan masih menjadikan satu hal yang membuat kalian bimbang. Pokoknya coba deh stop cita-cita yang menurut kalian kurang kalian gemari. Karena cita-cita bagi gue itu sesuatu yang benar-benar kalian minati, bukan sesuatu yang orang nilai baik buat kalian. Nama aku Amelia. Foto anak kecil itu adalah aku pas umur 6 tahun. Cita-cita aku waktu kecil adalah sebagai seorang dokter. Karena waktu kecil aku didiagnosa sakit stroke dan pengen banget jadi dokter, biar bisa ngobatin semua pasien stroke. Tapi waktu aku SMA, aku ambil jurusan IPA itu gak lulus. Jadi aku ambilnya jurusan IPS deh. Sekarang aku kuliah di universitas di daerah Jakarta, ngambil jurusan bahasa Indonesia. Karena cita-citaku waktu SMA menjadi seorang ahli bahasa. Mungkin ini adalah rezekiku. Semoga jurusan bahasa yang kupilih sekarang bisa mengantarkan aku menjadi seorang guru atau ahli bahasa yang aku inginkan. Pesanku untuk kalian adalah apapun cita-citamu, kamu harus semangat menggapainya. Meskipun ada rintangan, pasti akan ada jalan. Semangat guys!